Sejarah gereja di Pulau Nias. Dahulu, leluhur suku Nias kuno menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada roh dan makhluk halus atau benda-benda tertentu yang harus dihormati. Awal mula pekabaran Injil di Pulau Nias di sekitar 1865 yang dirintis oleh dua orang misionaris Katolik, yaitu Pere Wallon dan Pere Barat dari Badan Jendring Mission Étrangers de Paris pada tahun 1822 sampai 1823. Keduanya belum berhasil membaptis orang Nias karena keduanya meninggal dunia terkena penyakit malaria pada tahun 1865, lebih tepatnya pada tanggal 27 September 1865. Pekabaran Injil di Pulau Nias dimulai oleh penginjil Jerman atau misionaris Protestan yang bernama E. Ludwig de Ningers dari Renaissance Missions Gesellschaft atau RMG, yaitu salah satu badan jending Jerman. E. Ludwig de Ningers belajar bahasa Nias dan mengenal sedikit budaya Nias dari orang-orang Nias yang merantau di Padang, Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1873, RMG kembali mengutus misionaris kedua bernama J.W. Thomas dan membuka pos pekabaran Injil di Embelata, dan misionaris ketiga bernama Kramer sekitar 1874 menetap di Hilinee, Nias. Di sanalah mereka melakukan baptisan pertama kepada orang-orang Nias, sehingga sejak tahun 1873 sampai 1876 ada 63 orang yang sudah dibaptis di Pulau Nias. Dalam tahun 1876 itu pula berdiri gedung gereja di Embelata. Inilah gedung gereja yang pertama didirikan di atas Pulau Nias, yang disusul kemudian oleh gedung gereja-gereja di Faucu pada tahun 1880. Sekitar tahun 1890, jumlah orang Kristen yang telah dibaptis baru mencapai 706 orang. Jumlah ini bertambah hingga 20.000 orang pada tahun 1915. Pada tahun 1876, misionaris keempat bernama Dr. W.H. Sunderman tiba di Nias. Setelah 2 tahun bersama Kramer di Gunung Sitoli, dokter teologi ini merasa matang berbahasa Nias, lalu membuka pos pekabaran Injil di Dahana. Setelah gerakan kebangunan mereda, para jendeling mulai memikirkan kemandirian gereja. Pada tahun 1936, selesailah mereka mencanangkan tata gereja. Sinode pertama BNKP yang dilaksanakan pada bulan November 1936. Sementara di Pulau-Pulau Batu juga telah berdiri gereja dengan nama Banua Keriso Protestan atau BKP sebagai hasil pekabaran Injil yang dimulai pada tahun 1889 oleh jending Belanda. Gereja BKP berdiri tahun 1945 dan kemudian tahun 1960 BKP menggabungkan diri dengan BNKP pada persidangan Sinode BNKP ke-25 yang berlangsung di Embelata. Terjadinya perpecahan dalam tubuh BNKP sejak tahun 1933 sampai 1992. Sumber penyebab terjadinya konflik ini tidak hanya terjadi di tengah-tengah lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, baik di pemerintahan maupun di swasta, tetapi juga di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan gereja
di mana dan kapanpun kita berinteraksi dengan orang lain. Pada tahun 1933 muncul sekte yang menyebut diri sebagai kelompok persekutuan atau Fa'awosa yang kemudian menjadi Fa'awosa Cho Yesu, persekutuan kepada Yesus, dan Fa'awosa Cho Geheha, persekutuan di dalam Roh Kudus. Perkembangan selanjutnya, selain BNKP, kita juga mendengar berdirinya Gereja Amin. Salah satu penyebab berpisahnya Gereja Amin dengan BNKP adalah karena masalah mutasi pendeta Singambowo Jebua tidak menerima keputusan pemimpin BNKP yang memindahkannya dari tempat yang lama ke tempat yang baru, yaitu ke Lahusa. Keinginan untuk berpisah dari BNKP juga didukung oleh Tuhenori Adolf Gea dan kepala kejaksaan yang berasal dari Manado bernama Adris. Di sini terlihat adanya kepentingan pribadi dari pihak Tuhenori Adolf Gea dan Idris Angowoloa Masehi Andonia Nias atau Amin, kemudian berubah nama menjadi Agama Masehi Indonesia Nias. Alasannya karena pemakaian Idanoi memberi kesan bahwa Amin hanya mencakup sekitar wilayah Idanoi, sementara Amin telah memiliki jemaat di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya Gereja Amin yang memisahkan diri dari BNKP, Gereja ONKP juga berdiri dari hasil perpecahan di tubuh BNKP. Faktor penyebab berpisahnya ONKP dari BNKP berawal dari kecemburuan jemaat Nias Barat terhadap pelayanan BNKP. Dalam hal ini faktor kedaerahan berperan. Apalagi pada saat sidang sinode BNKP tahun 1950, Pendeta KD Marundruri merasa terhina karena ia tidak diberi kesempatan berbicara dalam sidang itu. Hal ini menyangkut masalah harga diri. Pada tahun 1980-an, ONKP telah menjalin hubungan kerjasama dengan gereja-gereja lain, diantaranya dengan GPM, Gereja Protestan Maluku, dan GMIM, Gereja Masehi Injili Minahasa. Hubungan kerjasama itu seperti pengiriman anggota ONKP untuk menuntut ilmu di STT GPM Ambon dan GMIM Manado dengan beasiswa dari gereja, GPM, dan GMIM. Kemudian pada tahun 1986, GPM mengutus pendeta TH.J. Nanulaita sebagai tenaga utusan gerejawi atau TUG untuk melayani di gereja ONKP dan berakhir pada tahun 1990. Pada tahun 1988, gereja ONKP telah terdaftar sebagai anggota PGI dan berpusat di Tugala, Lahomi, Sirombo. Famo wa, famo wa,